Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. eh, sebelumnya teman-teman, suara saya terdengar jelas? Jelas, Baik, kuning. Alhamdulillah pada malam ini kita akan sama-sama mengikuti pelatihan Akademi Guru Al-Quran Al-Hilal yang dimana akan diisi oleh Kak Unta Tuawan Sembodo dan akan dimoderatori oleh Kak Imung eh, dan juga dihadiri oleh Bapak Hendra Setiawan. Teman-teman pastikan silahkan on cam dan juga mengikuti acara malam ini sampai akhir. Eh, Informasi nanti di pertengahan acara panitia akan mengirimkan link absensi di room chat. Pastikan teman-teman mengisi absensi kehadiran diisi dengan jelas dan benar. Alhamdulillah malam ini juga sudah bergabung ya bersama kita Kak Untat dan Kak Imung beserta Bapak Hendra Setiawan. Oke, oleh karena itu saya langsung serahkan kepada Kak Imung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Oke. Terdengar. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la khala wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa qala aidan ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allama. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa Rasul. Sahabat-sahabat semua, bersyukur kepada Allah, takdirnya begitu indah mempertemukan kita via media sosial ini. Semoga tetap Allah catat sebagai amal silaturahmi ya. Dan janji Allah melalui lisan Rasulnya, silaturahmi ini akan melapangkan rezeki dan memanjangkan usia kita. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga senantiasa terlimpah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kaum keluarga, sahabat, juga para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk golongan yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati, ya, Bapak atau apa siapa istilahnya Ustadz ya, yaitu pendiri pesantren Al Hilal, Bapak Hendra Setiawan SEME, ya, si peci merah. Wah, sekarang julukannya begitu. Tidak lupa yang saya hormati pula Direktur Yayasan Al Hilal, Bapak Iwan Setiawan, dan sahabat-sahabat semua, para guru, para ustadz, ustadzah yang hadir bersama di forum program pelatihan guru Al-Quran yang digelar oleh Al Hilal ini. Yang saya banggakan, yang saya hormati, yang semoga kita senantiasa dalam naungan Rahman dan Rahimnya. Ada baiknya kita awali seluruh rangkaian kali ini di malam hari ini dengan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita simak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Abdul Razak ya. Kepada Ustadz Abdul Razak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayat
الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmat, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Dan mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, Hilang dia suaranya, Ustaz. berpaling. Nama Ustaz. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengejarkan amal-amal soleh, bagi mereka surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Mereka kekal di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukran wa jazakallah khairan Ustadz Abdul Razak ya. Wa iyyakum jazakumullah Amin. khairan. Kita mendengarnya sejuk walaupun mungkin sama dengan sahabat-sahabat yang lain karena sinyal atau apa agak terputus-putus tapi tetap bisa kita rasakan ademnya ya, tenang damainya. Itulah kekuatan mujizat Quran. Dan semoga kita semua juga punya kemampuan membaca seperti Ustaz Abdul Razak nih ya. Amin amin ya rabbal alamin. Lepas dari itu tentunya kita harap dengan mendengarkan, menyimak bacaan termasuk terjemah pesan yang ada di dalam itu yang luar biasa, mengantarkan kita menjadi hamba-hamba untuk bisa menuju derajat takwa yang semakin dekat pada derajat yang sejatinya. Amin. Sahabat-sahabat, selanjutnya mari kita simak satu sambutan ya. Jadi ini sambutan tunggal yang akan disampaikan oleh sosok yang luar biasa yang saya kenal sudah lama, si peci merah, yaitu Bapak atau Ustadz Hendra Setiawan selaku pimpinan pesantren Laziswaf Al-Hilal Bandung. Kepada Pak Hendra dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak jemu-jemu kita sampaikan kepada pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat juga kita sampaikan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi. Dulu ini sesuatu yang jarang ya, kita komunikasi via Zoom, tapi COVID ini ada hikmahnya, kita sudah terbiasa melakukan pertemuan via Zoom, sehingga keterbatasan tempat itu bisa diatasi, keterbatasan waktu itu bisa diatasi. Mas Imung yang ada di Purwokerto, kemudian teman-teman yang ada di Bandung Raya bisa bertemu, ini suatu hikmah ya, yang menurut saya cukup besar gara-gara COVID. Terima kasih Mas Simung ini yang udah menemani pelatihan ini dari awal ya. Alhamdulillah juga Sama-sama. ini kayaknya yang pertama ya saya yang sebelumnya kan lewat video, seingat saya. Oh pernah juga ya sebelumnya kemarin ya langsung ya. Iya. Ini waktu saya di Mekah, ini sekarang saya sudah ada di Indonesia sudah 1 bulan lebih. eh saya kagum jujur ini pertemuan ini, kagum sekali. Saya kira itu pesertanya paling hanya 10, 20, 30, paling banyak 50. Tapi setiap pertemuan sih kaget-kaget bener. Pertama itu yang ikut Zoom tuh 300. Kemudian kemarin Wow. 150-an. Sekarang 80-an. Ini luar biasa. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya terus dan saya berharap ini sudah kita konsep ya. Jadi pelatihannya itu dibikin level. Ini level pertamanya via Zoom, level keduanya dan ketiganya itu harus fisik. Bahkan level ketiga itu syukur-syukur ada semacam ini ya, ada semacam ujiannya gitu loh. Mudah-mudahan juga saya berharap dari Al Hilal bisa mengajukan sertifikasi langsung ke ke Badan Nasional Sertifikasi Pusat ya, profesi maaf profesi. Mudah-mudahan Al Hilal bisa tembus. eh saya nggak bisa banyak cerita lah. Nih teman-teman yang hadir di sini nih jagoannya dan guru-guru yang sudah berpengalaman ya di TPA, di Rumah Tafid, kemudian di TK-TK. eh, nggak bisa lah, mungkin saya nggak bisa cerita atau mungkin memberitahu bagaimana cara mengajar sekolah yang baik ya, mengajarkan cara mengajar yang baik. Sebenarnya secara resmi saya itu bukan pimpinan Al Hilal lagi. Pimpinan Al Hilal itu sekarang dipegang sama Pak Iwan dan teman-temannya. Tapi saya mungkin akan ingin berusaha ya, ingin berusaha semaksimal mungkin menciptakan, membuat dan abadi buat guru-guru maupun guru rumah tahfidz ya. Karena menurut saya ini perlu yang perlu kita pikirkan. Kemarin
saya ketemu beberapa anggota dewan di Kota Bandung, ada honor yang sedang diperjuangkan untuk guru-guru TPA ya, dari wilayah Kota Bandung, diinisiasi oleh anggota Dewan Bandung. Mudah-mudahan juga pemerintah ikut bantu, kita juga secara swasta ya, semampunya, sebisanya, tapi sekarang juga itu mencoba membuat dana abadi, sehingga mungkin bergiliran. Bagi saya itu penting ya, bagi saya itu. Eh, Jangan sampai kesejahteraan dari guru-guru rumah tahfidz ini eh, terlupakan. Guru-guru tahfidz ini luar biasa. Banyak yang hafal, apalagi tadi saya bacaannya, aduh luar biasa itu. Ustadz Muhammad Abdul Rojak itu keren banget. Kemudian juga yang banyak yang hafal-hafal Quran. Ada yang 1 juz, ada yang 2 juz. Itu bukan hal yang mudah orang menghafal dan mempertahankan hafalannya. Makanya kesejahteraan guru rumah tahfidz ini perlu jadi perhatian. Kita nggak bisa ngadain pemerintah, walaupun kita bisa dorong karena uang terbesar yang beredar itu di pemerintah. Kita akan usahakan juga ya, kita coba semaksimal mungkin. Tapi secara pribadi maupun secara kelembagaan, walaupun saya bukan di Al Hilal lagi, itu saya akan berusaha semaksimal mungkin akan mendorong Al Hilal, kemudian juga secara pribadi menciptakan dana abadi. Yang dana abadi itu di mana hasil keuntungan dana abadi ini bisa untuk menambah kesejahteraan dari para guru rumah tahfidz. Mudah-mudahan juga di pelatihan level kedua ya, itu selain selain gratis, peserta juga itu mendapat sesuatu. Mungkin nggak semuanya, mungkin 10 yang terbaik misalnya gitu. Saya mohon maaf merasa memang agak sulit kalau misalnya saya wallahu alam nih, teman-teman luar biasa ya, ikhlas banget. Tapi tetap akan sedikit kesulitan juga bila kesejahteraan dari guru tahfidz ini tidak dipikirkan oleh kita secara kelembagaan. Mudah-mudahan P2GA ini saya rada-rada kurang setuju namanya. P2GA ini terlalu sulit nih. Dikasih nama Mas Imung yang unik gitu loh. P2GA itu apaan? Kasih Iya, nama iya. apa gitu yang inget itu. Biar mudah diingat loh. Komunitas ini ya luar biasa ini. Komunitas ini terus bergulir gitu. Saya cuma mikirkan itu aja sih. Saya sudah tahu, udah kebayang caranya. Cuma nanti kita akan coba diskusi lagi untuk teknisnya. Tapi saya udah kebayang bagaimana untuk pendanaan dana abadi ini. Ya minimal minimal lah sebulan sekali itu ada 10 orang aja bergiliran yang dapat dari keuntungan dana abadi ini. Saya udah kebayang. Mudah-mudahan bisa direalisasikan secepat mungkin. Saya akan coba diskusi dengan teman-teman di Al Hilal. Tapi minimal dalam waktu dekat, bila tidak salah kan mengadakan level kedua ya, yang offline, itu adalah beberapa orang yang mendapat bantuan ya, untuk apa istilahnya ya, mendapat bantuan lah untuk sekedar penambah gaji dari penghasilan teman-teman. Walaupun tentu saja saya yakin teman-teman di sini itu keikhlasan dan itunya udah tak tertandingi lah. Saya selalu bilang di teman-teman Al Hilal, guru-guru itu nggak boleh mikirin guru-guru itu tidak boleh memikirkan gaji. Guru-guru tidak boleh memikirkan uang. Guru-guru minta ke manajemen. Di Al Hilal itu seperti itu. Walaupun kenyataannya nggak 100%, tapi itu yang kita coba kon apa koordinasikan. Guru-guru tuh sedapat mungkin itu tidak memikirkan gaji gitu loh. Sedikit banyak lumayan lumayan berhasil. Tapi walaupun tidak sebesar yang diharapkan, masih belum besar ya. Di sini ada Ustadz Salman juga nih. Ada Ustadz Yusuf juga sebagainya ya. Nah, tapi ini yang kita pikirkan. Biar tugas saya lah yang memikirkan bagaimana teman-teman bisa mendapatkan tambahan penghasilan. Kalau untuk mengajar dan caranya itu Mas Imung lah. Mas Imung sama Mas Untat. sama siapa? Ustadz Untat, Mas Untat. Wuntat Mas. 212. Ya. Ya itulah biar dua tokoh ini yang memikirkan bagaimana caranya ngajarin anak-anak. Saya dapat manfaat banyak sih. Eh, Ketika anak saya itu waktu itu umur belum masuk SD. Anak saya itu belum masuk SD,
itu dia kita ngundang apa sih namanya yang ngajarin di rumah itu luar biasa cepet sekali sehingga sebelum masuk SD anak saya tuh kebetulan apa gimana takdir ya itu bisa hafal juz amma gitu. Ini memang perpaduan antara ibunya dengan guru tahfidznya ya. Guru tahfidznya tuh hanya ngajar kurang lebih sekitar 6 bulan. Tapi dari situ ibunya dapat metode. Oh, caranya ngajarnya seperti ini. Yang saya ingat sampai sekarang dan saya penasaran tuh cari-cari di YouTube juga ternyata metodenya beda-beda. Itu gerakan tangan. Ustadz Bobi itu. Itu kena banget. Bahkan saya karena sesekali dengar jadi ikut apal gitu loh. Luar biasa. Nah, ibunya melihat. Nah, ini ustadz-ustadz dan ustazah ini lihat deh. Gurunya tuh melihat, ibunya melihat. Kemudian setelah 6 bulan nggak diajar lagi sama guru tahfidz itu, ibunya sudah tinggal ngikutin aja. Waktu zaman itu YouTube belum terlalu populer ya. Tapi sekarang saya coba-coba cari di YouTube, metode tangannya beda-beda gitu loh. Kita bingung juga ini. Ke siapa yang harus kita yang kita coba tiru. Tapi itu yang saya dapat luar biasa. Kok bisa ya ngajarin ngapalan itu lewat gerakan tangan itu. Nggak kebayang waktu zaman saya masih kecil. Mungkin begitu saja Mas Imung. Ya, Terima kasih banyak ini Mas Imung sama Pak Wun Tau. Beneran? Wuntat, Wun. Wuntat. Nah, nanti biar kenalan sendiri beliau. Di mana? Tinggalnya di kota mana? Di Yogyakarta, Kak Wuntat. Wah, luar biasa. Ini kehebatannya di Zoom. Pak Hendra, Kak Wuntat ini yang dulu bertiga nginep di rumah Pak Hendra itu loh. Masa sih? Iya, waktu yang ada kolamnya itu, rumahnya itu. Balong bukan kolam ya. Betul. Kolam ikan ya Allah nih. Keren banget ya. Pesertanya dari Bandung Cimahi, pembicaranya dari Purwokerto dan dari Jogja. Ini hikmah banget. Kalau kita nggak ada COVID, kayaknya mungkin kita nggak bisa seperti ini. Kalau ingin bertemu dengan Mas Imung, bertemu dengan Kak Wuntau, Wuntat, itu harus datang ketemu di satu tempat. Sekarang bisa pakai ini. Mungkin bisa sambil minum, bisa sambil ngerjakan yang lain. Ini luar biasa ini. Hikmah dari Zoom ini. Mudah-mudahan jadi istiqomah ya kita ngadain terus banyak sekali dan juga mungkin nanti bisa diperluas sebenarnya nggak hanya guru rumah tahfidz tapi juga orang-orang tua nanti suatu saat yang tertarik untuk mengajarkan anaknya atau anak tetangga. Jadi gerakan seperti ini itu tugas bersama, tidak hanya orang yang spesialis dari guru yang mengaku sebagai guru tahfidz ya, tapi juga mungkin orang-orang yang ingin ngajarin anaknya maupun ngajarin tetangganya. Ada juga saya lihat itu beberapa orang itu yang ya dia nggak berani nyebutnya guru tahfidz, tapi dia mau ngajarin tetangga-tetangganya lah beberapa orang itu di rumahnya gitu. Saya perhatikan di sekitar saya ada yang seperti itu. Nah, itu juga mungkin bisa masuk di komunitas ini. Terima kasih banyak Mas Imung. Terima kasih banyak Kang Wuntat. Iya. Masih susah nyebutnya pelafalannya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya ya, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa hadir nanti kalau Al Hilal mengadakan apa yang level kedua. Semuanya bisa hadir yang bisa lah yang di Jakarta Bandung. Dan saya berharap nanti di Al Hilal saya akan coba ya kita akan dorong supaya ada ya pemberian tambahan gaji lah buat teman-teman untuk tahap pertama di level kedua tersebut. Terima kasih Mas Imung. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya luar biasa. Ada 101 yang ikut di Zoom ini. Luar biasa. Saya salut. Terus ditingkatkan terus dan ajak teman-temannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini kami kadang memanggilnya dengan sapaan akrab, bukan Kang Hendra, tapi King Hendra ya. Iya. Sambutannya menyampaikan ada beberapa hal. Yang pertama, perhatian ya. Perhatian terhadap para guru Al-Quran itu begitu coba dibangun oleh Al Hilal. Bahkan tadi nanti peserta akan mendapatkan sesuatu gitu. Ini yang kedua tadi disampaikan, peserta nanti akan mendapatkan sesuatu, peserta yang offline nantinya ya di tanggal 2 dan tanggal 3. Tapi sayangnya cuma 10 ya, mestinya semua aja gitu. Kemudian yang ketiga terkait dengan masalah nama,
Nanti sama Kak Wuntat coba ya kita pikirkan nama. Di Jogja itu ada nama yang bagus, Puspa. Pelatihan Ustadz-Ustadzah pengajian anak-anak atau pendidikan anak-anak gitu ya, dan sebagainya. Nanti kita pikirkan yang lain. Dan yang terakhir tadi tentang pengalamannya, betapa metode untuk mendidik anak-anak itu memang menjadi luar biasa kalau tepat. Ya, sampai ibunya pun bisa, dan tersirat sebenarnya saya menangkap beliau itu mau ngomong siapa dulu bapaknya gitu ya, kayaknya gitu. Baik sahabat-sahabat, rahimakumullah. Kita akan masuk materi yang akan disampaikan oleh ini karena Mas Hendra, King Hendra tadi agak kesulitan mengucapkan namanya, biar nanti kenalan sendiri deh namanya gitu ya. Tapi sosok beliau ini sosok yang luar biasa, perlu saya perkenalkan ya. Yang pertama, beliau ini tidak salah lah kalau kita hadirkan di sini. Beliau ketua 2 bidang dakwah dan sosial di sebuah yayasan SPA. Yayasan Silaturahmi Pencinta Anak-anak gitu ya. Pencinta anak-anak Yogyakarta yang dulunya berawal dari kumpulan para guru-guru Al-Qur'an, guru-guru Taman Pendidikan Al-Qur'an. Kemudian beliau juga kepala sekolah Islam, SD Islam Salsabila ya, yang cabangnya sudah ada di mana-mana. Tim penatar nasional metode Iqra, tapi di sini nanti kita tidak akan bicara soal metode karena metode begitu banyak. Dan beliau juga bagian dari Dewan Pembina Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia, di mana anggotanya itu juga kebanyakan berawal dari para guru-guru Taman Pendidikan Al-Qur'an. Nah, kita akan simak bersama satu materi yang materinya masih sama atau beda ini Kak Wuntat? Iya, masih sama karena ini namanya. Ya, jadi ini Kak Wuntat akan mencoba menyampaikan dasar-dasar tentang pentingnya menjadi seorang guru Al-Qur'an dan bagaimana kita bersikap terhadap Al-Qur'an. Ada dikatakan, saya pernah dengar dari seorang ustadz, seorang mubalik yang kurang lebih, mungkin nggak persis-persis amat ya, bahwa kita ini lahir dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya. Kita lahir dalam keadaan suci. Diharapkan kita menjalani kehidupan dengan suci pula. Karena itu Allah bimbing kehidupan kita dengan Al-Qur'an yang suci, yang dibawa oleh malaikat suci, disampaikan kepada Nabi yang suci. Diharapkan kita kembali kepada Allah dalam keadaan suci pula, seperti itu. Namun, di antara kita ini kadang kurang begitu mengerti bagaimana kita harus bersikap kepada Al-Qur'an. Sejauh apa kewajiban-kewajiban kita yang harus kita lakukan terhadapnya. Nah, dalam hal ini, kesempatan ini, Kak Wuntat akan mencoba mengupas, dan tentunya dipersilahkan Kak Wuntat untuk menambahkan perkenalannya, begitu ya. Karena saya baru menyebut nama depannya atau nama panggilannya, lengkapnya dipersilahkan kepada Kak Wuntat, hingga waktu jam sampai pukul berapa ini, Kak Wuntat? Sebentar ya. Ya, sampai 21 ya, sampai jam 9. Monggo Kak Wuntat. Mangga. Baik, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqani wa rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran hanya merupakan atau akan menambah kerugian belaka. Surat Al-Isra ayat 82. Ini bisa kita renungkan bersama-sama. Al-Isra 82. Sudah hafal semuanya ya? Al-Isra 82 sudah hafal ya? Yakinlah sudah hafal. Tinggal bilang Al-Isra 82. Kan yang ditanyakan itu, bukan isinya. Al-Isra 82. Subhanallah. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Kak Imun, Kak Indra Setiawan, subhanallah, si peci merah, dan di dalam jiwa beliau betul-betul merah, maknanya merah itu pemberani mendobrak ya segala macam kemaksiatan dan akan difitrahkan dengan Al-Quran. Program Al-Hilal dan Ustadz Hendra ini mudah-mudahan terus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oh iya, ikhwan akhwat rahimakumullah, sebelum jauh katanya tadi suruh kenalan ya. Mohon maaf suara saya agak sedikit serak-serak. Sudah beberapa hari ini cukup. Interupsi sebentar Kak Wuntat. Ya, gimana? Kepada peserta yang kiranya di samping kanan kirinya tidak terlalu bising, boleh untuk on mic-nya ya, supaya nanti Kak Wuntat bertanya pun ada gayung bersambut supaya suasana juga terasa lebih hidup. Tidak harus semuanya ya, silakan. Terima kasih. Lanjut Kak Wuntat. Matur nuwun, syukron kafir, matur nuwun. Jadi sekali lagi, mari bersyukur pada Allah di malam ini Allah masih berikan kita nikmat luar biasa, jauh di mata, dekat di hati karena Quran yang menyatukan kita ini karena Quran. Bahkan kita bisa Zoom ini karena Quran juga, karena Zoom itu sebenarnya dari Quran. Kok bisa? Nanti kita sedikit sampaikan. Namun sebelumnya kenalan dulu. Nama saya memang agak aneh gitu ya. Wuntat Wawan Sembodo itu asli yang membuat bapak saya, meskipun saya belum pernah ketemu atau merasa ketemu dengan bapak saya. Karena saya umur 3 bulan, bapak saya meninggal. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau, ya Allah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untat itu ternyata saya tahu setelah SMA, apa sih nama kok Untat? Minder juga saya. Tapi ternyata Untat itu artinya bungsu atau bontot. Itu bahasa Jawa kuno. Bahasa Jawa tapi kuno, tidak semuanya orang Jawa tahu. Untat itu artinya yang terakhir. Bungsu. Wawan, nah ini bahasa ini mah bahasa Sunda. Wawan mah artinya wajah yang menawan. Pengennya. Kalau Sembodo itu juga ada singkatannya, akhirnya S-nya sehat, E-nya elok dan edi, M-nya makmur dan merata. Oh ya kan, tinggal 4 huruf, B-O-D-O. Ya. Mohon maaf. Iya, Buntat itu artinya bungsu bahasa Jawa. Iya, bahasa Inggrisnya wanted. Wanted itu ya selalu dicari. Bahasa Arab nama saya, udah tahu belum semuanya nama Arab saya? Belum tahu ya? Nama Arab saya ini denger ini. That's Wawan Sembodo. Sama saja itu cuma dilakukan. Asli saya Klaten, jadi abdi mah teh Klaten. Klaten itu coklat itu cowok Klaten, artinya coklat.
Baik, hari ini kita akan bersama dan saya bersyukur sekali ketemu dengan para mujahid-mujahid Quran yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan kita menjadi mujahid Quran, janji Allah itu subhanallah. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfirah wa rizqun karim. Allah akan mengangkat derajat kita, Allah akan mengampuni, bahkan Allah akan memberikan rezeki yang luar biasa. Oh, jangankan manusia, benda mati saja dekat dengan Quran, dekat dengan Allah, diangkat derajatnya. Believe or no? Believe or no? Believe. Oh, believe. Okay, believe. Yes. Thank you. Benda mati saja dekat dengan Quran, diangkat derajatnya. Contohnya kertas. Kertas itu kalau dekat dengan Quran ditulis ayat-ayat Quran di dalam kertas itu subhanallah. Kertasnya dimuliakan. Di orang memegang harus wudhu dulu, meletakkannya nggak boleh sembarangan. Habis dibacakan Qurannya, kertasnya dipegang lalu dicium. Subhanallah. Kertas kalau ditulisi Quran, subhanallah. Kalau kertas ditulis hanya koran saja, wah habis dibaca, korannya dibuang pinggir rumah, lalu malah untuk bungkus, habis itu dibuang, ngotorin, bakar. Karena tulisannya hanya koran. Tapi kalau Al-Quran, subhanallah, dimuliakan Allah. Itu baru kertas loh itu, belum manusia. Jadi manusia itu kalau dekat dengan Allah, dekat dengan Quran, apalagi jadi mujahid yang menebarkan Quran, menghujamkan, membumikan Quran dalam jiwa manusia, subhanallah. Yakinlah. Apalagi orangnya berpasrah pada Allah. 1 tambah 1 berapa? 2. 2. Itu tidak salah karena kita berpikir pasrah pada pikiran. Tapi kalau para mujahid Quran itu berpasrah diri pada Allah, maka 1 tambah 1 sama dengan 27. Sholat jamaah maksudnya. Sholat jamaah kan 1 orang tambah 1 orang, pahalanya 27 derajat. Artinya orang yang mengagungkan Allah, membumikan Quran, Allah akan memberikan rezeki 27 derajat. Subhanallah. Ikhwan akhwat rahimakumullah, kita klik lagi. Siapapun dimuliakan Quran. Siapapun dan apapun. Contoh atau contoh. Nah, contoh. Saya kan keturunan Bali, jadi nggak bisa bilang contoh, nggak bisa. Bisanya bilang contoh. Oh, sampai. Nah itu tadi. Iya, lupa. Malaikat itu kalau sudah karena tugas siapa malaikat yang mengirim wahyu, menyampaikan wahyu dari awal sampai akhir, kitab Allah. Malaikat Jibril diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi pimpinannya para malaikat. Malaikat Jibril itu pimpinannya malaikat. Komandannya malaikat. Paling tinggi derajatnya, jabatannya. Kenapa? Karena dia bawa Quran, bawa kitab-kitab Allah disebarkan atau diturunkan pada manusia. Malaikat. Contoh lagi, manusia. Siapa manusia paling mulia? Dialah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Kenapa mulia? Tiap hari umat Islam di seluruh dunia dan sepanjang masa pasti menyebut nama beliau. Kenapa? Saat sholat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan sebagainya. Kan disebut terus. Minimal 37 kali dalam sehari semalam. Sholat kita itu. Subhanallah. Nabi Muhammad disebut sampai hari kiamat. Karena manusia orang beriman terus menyebut. Kenapa? Karena beliau sangat sangat dekat dengan Quran. Bahkan menyatu dengan Quran. Rasulullah itu akhlaknya adalah al. Bayangkan manusia terdekat. Apakah kita bisa? Bisa. Setidaknya terus mendekat, insya Allah. Dan kita mencoba untuk manusia-manusia yang lainnya dekat dengan Quran. Biar diangkat derajatnya oleh Allah. Contoh lagi, tempat. Tempat yang mulia itu di mana? Tempat di mana diturunkan Quran. Mekah, Madinah. Secara fisik Mekah, Madinah itu jauh dengan Indonesia. Di sana itu hanya gurun pasir, padang Sahara, ya kan? Indonesia gunungnya gunung hijau semuanya, pohon, tumbuh-tumbuhan dan pohon ada semuanya. Di Arab tuh hanya 1 tambang, namanya tambang minyak. Indonesia tambangnya luar biasa, mulai dari tambang emas, nikel, batu bara, tambang minyak,
mestinya Indonesia itu lebih makmur loh mestinya loh. Kalau dipikir logika itu lebih makmur. Binatang Arab itu cuma onta, kuda, ya kan, atau domba. Indonesia mulai dari yang terbesar namanya gajah. Oh, suara apa itu? Suara? Iya, siapa yang tahu suara siapa tadi? Nggak jelas. Suara siapa itu? Jelas nggak? Kurang, jangan terlalu dekat mic coba. Oh, sudah dekat loh ini. Hilang Tapi tadi suaranya. jelas nggak? Oh, jelas. Kalau bicara jelas, tadi menirukan Oh suara ya, hilang. ya, mungkin terlalu dekat. Baik, jadi di Arab sana hanya binatangnya paling unta dan sebagainya, domba, apa namanya, kuda. Tapi kalau di Indonesia berbagai macam binatang banyak sekali. Mestinya lebih makmur Indonesia. Indonesia ada laut, Arab nggak punya laut. Satu lagi contoh, buah-buahan itu kok Arab cuman kurma. Kalau Indonesia mulai dari berbagai buah-buahnya sekali. Sebutkan 10 buah dalam 2 detik. Jawabannya adalah rujak. Betul. Wah, itu langsung masuk. Rujak. Ya, baik. Siapapun yang dekat dengan Quran, apapun akan diangkat derajatnya oleh Allah. Satu lagi, waktu. Waktu itu diangkat derajatnya oleh Allah. Apa itu? Malam Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Di mana Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Waktu saja diangkat derajatnya oleh Allah dibanding waktu-waktu yang lainnya. Subhanallah. Teman-teman, ini meyakinkan saya pribadi dan juga teman-teman sekalian. Siapapun yang dekat dengan Quran. Bahkan Al-Quran itu menenggelamkan dalam tanda petik ya. Menutup mukjizat Nabi Muhammad yang lainnya. Mungkin orang mengatakan, Nabi Muhammad itu mukjizatnya apa ya? Kalau Nabi Musa kan tongkatnya berubah jadi ular, tongkatnya dilempar bisa membelah laut. Kalau Nabi Muhammad apa ya? Masa cuma Al-Quran? Dalam tanda petik ya, cuma Al-Quran. Oh, Nabi Muhammad itu bisa mengeluarkan tangannya, bisa mengeluarkan airnya, jari jemarinya, menggetarkan tangan daksur itu yang akan membunuh Nabi Muhammad. Kemudian dia tiba-tiba tangannya bergetar. Sampai begitu. Banyak ini kalau diceritakan ya. Makanan sedikit cukup untuk banyak orang. Nih, saat perang Khandaq itu ya, perang membuat parit dan sebagainya, banyak yang kelaparan, akhirnya Nabi Muhammad bisa menyelesaikan masalah kelaparan tadi dengan makanan sedikit kok dimakan banyak orang masih gini. Kemukjizatan Rasulullah. Contoh lagi, segelas susu mengenyangkan banyak orang. Ini kisah-kisah ini besok akan kita ceritakan ya, besok pada saat kita offline ya, insya Allah ya. Terbelahnya bulan menjadi 2. Nah ini hebat lagi nih. Hebatnya Allah untuk mukjizat Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Bulan itu dibelah dengan jari beliau jadi 2. Ya. Banyak ini contohnya, doa meminta hujan langsung dikabulkan. Pemberitahuan hal-hal gaib yang akan terjadi. Bahkan tubuh beliau pernah memancarkan petir saat ada musuh Allah yang akan membunuh beliau. Dan tidak kalah pentingnya Isra Mi'raj. Teman-teman, ini masih banyak lagi. Ini kesannya ketutup. Kenapa? Ini mukjizat Rasulullah yang hebat-hebat ini ternyata ketutup dengan maha hebatnya Allah, dengan kalamullah atau Al-Qur'anil Karim. Itulah hebatnya Al-Quran, bahkan sampai sepanjang masa. Nah, sekarang kita sedikit membahas sebagai latar belakang kita, kenapa kita membumikan Quran, dan kenapa Al-Quran kok diturunkan di Arab. Mungkin kita tanya-tanya, ya, kenapa ya diturunkan di Arab ya? Kok bukan di Amerika ya? Kok bukan di Indonesia ya? Di Nusantara. Ini sekarang baru tren-trennya, ada orang terpecah-pecah menjadi para musuh-musuh Allah itu ingin memecah kita. Oh, Islam Arab, Islam Nusantara, Islam mana? Padahal Islam itu seluruhnya sama, rahmatan lil alamin. Nah,
kita bahas. Ternyata Allah itu menurunkan Al-Quran itu memakai teori keseimbangan, saudara. Apa itu teori keseimbangan? Al-Quran itu maha dahsyat kemanfaatannya, keberkahannya. Maka diturunkan di tempat yang saat itu maha dahsyat kemaksiatannya. Seimbangan berarti. Bahkan orang Arab dulu di Jazirah Arab itu maksiatnya itu sudah mewakili sepanjang zaman dan mewakili seluruh tempat di dunia. Yang kita sebut dengan namanya zaman jahiliyah. Jahiliyah itu bodoh, bukan hatinya, bukan otaknya yang bodoh, tapi hatinya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambahlah Allah penyakit, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Mungkin kita bertanya, loh, maksud Allah nambah penyakit? Allah itu kejam ya? Ayat, jangan salah tafsir. Maksudnya begini, di Jazirah Arab waktu itu maksiat merajalela, datang Al-Quran untuk mencerahkan mereka. Bukannya mereka menuruti Quran, petunjuk Allah, malah mencemooh, membuli. Akan berarti nambah penyakit. Kenapa? Penyakitnya, dosanya tambah karena telah membuli. Teman-teman, saya ingin menceritakan sedikit tentang jahiliyah itu dan zaman sekarang. Ini tantangan dakwah kita sekarang, maksud saya, kepada para pejuang-pejuang Quran. Karena sesungguhnya mengajarkan Quran bukan hanya bacaan Qurannya, tetapi kita lihat dulu tantangannya. Ini lihat, dulu sebelum Nabi Muhammad jadi Nabi, jahiliyahnya luar biasa, menyembah berhala, ada Lata, Uzza, Hubal, sampai 360 berhala. Itu dulu berhalanya berupa patung dari batu. Nah, sekarang ini berhalanya bukan dari batu yang sekarang itu, malah rata-rata berhalanya dari kertas, ada gambarnya. Gambarnya yang paling tinggi di Indonesia Insinyur Soekarno-Hatta. Uang Mbak Muntar? Iya. Maksudnya gimana itu? Apapun caranya asal saya dapat uang berarti dia menyembah duit. Sampai begitu akhirnya. Siapapun caranya uang dijadikan tujuan pokok berarti hati-hati. Orang kalau sudah begitu akhirnya merampok, mencuri paling sedikit. Tapi kalau korupsi itu lebih besar lagi dapatnya. Ini tantangan kita, saudara. Contoh lagi yang kedua. Dulu sebelum Nabi Muhammad jadi Rasul, para pemuda berkumpul, mereka membawa pedang, dan mengatakan, teman-teman, nanti kalau ada yang lewat di sini, pedagang lewat sini, rampas hartanya, bunuh orangnya kalau dia melawan. Kata siapa? Kata Pak Untar, menirukan pemuda-pemuda zaman dulu. Merampok, merampas, membunuh. Harta rampasannya dibawa pulang. Untuk apa? Untuk pesta. Pesta pora. Kita lihat zaman sekarang ini, ya Allah. Nih, pada mereka berkelahi, ada geng, ya, perang antar pelajar. Tantangan kita, kenapa begini? Karena mungkin tidak tercelup dengan Al-Quran. Ya, para pemuda, alangkah indahnya syukur-syukur suatu saat nanti kita punya program satu sisi rumah Quran monggo, tapi juga sekolah Quran, saudaraku. Sekolah Quran itu maksudnya ustadz-ustadz masuk di dalam sekolah ngajari anak-anak. Kita kerjasama dengan syukur-syukur dinas pendidikan kecamatan atau mungkin malah sampai ke menteri kita, kalau tidak menteri, salah satu sekolah kita masuki agar ada program ekstra Quran. Luar biasa itu untuk mengamankan ataupun menyelamatkan generasi kita. Nah, ini nanti kita hasilkan insyaallah ya. Pesta pora, mabuk-mabukan, setelah mereka menang perang, mereka mabuk, membuka aurat. Musik. Jadi haus ya.
menari-nari, buka aurat para wanita. Dulu, sekarang, kalau dipikirkan dengan dulu, lebih jauh sekarang loh. Dulu setelah pesta selesai, pakai pakai baju lagi, ditutup seluruh tubuhnya kecuali muka. Kenapa? Karena di Arab dulu banyak debunya, makanya hanya kebutuhan saja, bukan karena keimanan. Jadi pesta itu buka aurat, selesai pesta mereka pulang, nutup aurat seluruhnya. Sekarang ini orang buka aurat nggak cuma di tempat-tempat tertutup, di tempat pesta, kafe, atau hotel, enggak. Di jalan-jalan, di TV, di Facebook, di medsos, buka aurat, ditonton dosa, nggak ditonton? Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Tantangan kita, saudaraku. Ya. Satu lagi, contoh satu lagi. Ini orang mabuk-mabukan ini. Contoh satu lagi. Sebelum Nabi Muhammad jadi Nabi, Quran belum diturunkan. Maksiatnya sangat dahsyat. Apa itu? Membunuh bayi perempuan. Jadi bayi begitu lahir, Nggak keluar suaranya. jadi apa? Maksudnya ada bayi lahir dan kucing lewat. Bayinya perempuan, bapaknya membunuh atau mengubur hidup-hidup dulu. Sekarang lebih dahsyat. Nih, mereka tetap dibiarkan hidup tapi nggak pernah dikenalkan agama. Kalau dipikir masih mending dulu loh. Bayi perempuan bunuh, bayinya masuk surga. Sekarang nggak tahu laki-laki apa perempuan, malah sudah dibunuh. Kenapa? Karena alhamdulillah namanya. Banyak membunuh bayi perempuan maupun laki-laki karena alhamdulillah, bukan alhamdulillah ya. Alhamdulillah akibat lalai hamil duluan. Nggak usah dicatat tuh, nggak usah dicatat. Ngeri itu sampai sekarang. Coba pergaulan muda-mudi sekarang ini, saudaraku, ini tantangan yang harus kita hadapi. Maka Nabi Muhammad SAW belum jadi Nabi. Waktu itu beliau naik ke Bukit Jabal Nur. Di atas, ya kan. Kita lihat lagi. Nanti kita akan saya mau bertanya dulu, why? Kenapa kok Nabi Muhammad SAW belum jadi Nabi naik ke Bukit Jabal Nur? Ini nanti jawabannya coba lihat di foto itu atau di di foto-foto itu ya. Ini Bukit Jabal Nur semakin tinggi semakin gedung-gedung yang itu terlihat semakin pendek karena bukitnya cukup tinggi. Sampai di atas turun sedikit ada gua namanya Gua Hiro. Kenapa Nabi kita di sini? Kita lihat nih gambarnya. Gua Hiro cukup terjal dan di atas. Kenapa Nabi kita di sini? Coba lihat yang pojok atas. Saya klik satu lagi. Nah, yang di pojok atas sana itu adalah, nah itu Hotel Hilton, ya kan? Kemudian juga ada Masjidil Haram. Ini Kang Indra ini sudah kemarin dari sana mungkin sudah kaget beda. Kalau ini kan tahun 2011 dulu ya, sekarang sudah perkembangannya Masjidil Haram sudah sangat bagus sekali. Dulu belum ada sama sekali. Maksudnya apa? Ka'bah terlihat di atas bukit itu. Nabi kita sering duduk di sini, ya, duduk sambil ini yang krusar saya putar-putar ini. Duduk di sini di atas Gua Hiro ini sambil melihat penduduk atau kampungnya. Ya Allah, kampungku banyak menyembah berhala, itu membunuh jiwa, itu pesta pora, itu saling berperang, mabuk-mabukan. Jadi di atas itu Nabi kita itu membaca situasi kondisi sambil menguatkan dakwahnya, menguatkan hatinya maksudnya dengan dekat dengan Allah. Nah, ini yang saya maksud saudaraku. Mari kita jadikan masjid, termasuk nanti Al-Hilal ini kita jadikan sebagai Gua Hiro kita. Masjid kita jadikan Bukit Jabal Nur kita. Sambil membaca peta dakwah kita. Oh ya Allah, di kampungku satu masjid ini yang Islam 100%. Tapi yang sholat belum di masjid. Ada yang malah Islam tapi belum sholat. Ada yang
Ini perlu kita petakan mestinya. Peta dakwah kita, mestinya kita petakan. Terus bagaimana dia masih jauh dari Quran. Kalau perlu satu keluarga, siapa yang sudah bisa baca Quran, siapa yang belum. Mestinya bukan hanya anak-anak saya kita garap, termasuk remaja maupun orang tuanya. Rumah Quran itu mestinya bukan hanya anak-anak saja. Ini kalau kita bisa jadikan rumah Quran kita, masjid kita, pondok kita, pesantren kita jadikan bukit Jabal Nur untuk menyelamatkan saudara kita. Nah, begitu. Maka saat itu Rasulullah kemudian mengambil kesimpulan bahwa mereka itu pada dasarnya sebenarnya pinter, hanya hatinya yang bodoh. Nih lihat. Kalau kita lihat di sini, kenapa Al-Quran diturunkan di Jazirah Arab? Karena untuk mencuci hati. Ya, tadi ayatnya Al-Isra ayat 82. Manusia itu terdiri dari 3 unsur besar. Perbuatan, ini perbuatan, ya kan? Terus ini otak. Otak ini yang memerintahkan segala perbuatan kita. Nih. Dan hati adalah pengendalinya. Pengendali. Jadi presiden, hati ini presiden, otak ini menteri riset dan teknologi, kalau ada tangan ini menteri tenaga kerja sekaligus menteri pertahanan dan keamanan, kaki ini menteri perhubungan, otak ini menteri pendidikan, mulut ini menteri urusan pangan. Nah, hati itu presidennya, maka presiden itu harus dicelupi dengan kuat dengan Quran. Manusia punya hati. Hati itu harus dicuci. Kalau baju kotor, silahkan dicuci dengan deterjen. Tapi kalau hati kotor, jangan minum deterjen. Malah nanti is dead. Oke? Nah, lalu apa yang bisa mencuci hati? Ini yang tadi kita baca, ya kan? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah menurunkan Al-Quran. Wa nunazzilu, kami menurunkan Al-Quran sebagai penawar obat penyejuk hati, rahmat bagi orang mukmin. Ini Mas saya mau tanya nih. Saudaraku, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allah itu ada berapa? Jelas satu. Kenapa kok dalam ayat ini Allah menggunakan kata wa nunazzilu, dan kami turunkan Al-Quran. Kami, padahal kami itu kan banyak. Kenapa Allah tidak menggunakan, mohon maaf, aku menurunkan Al-Quran. Kok tidak aku, tapi kok kami turunkan Quran. Kenapa kami? Padahal kami itu jamak dan Allah itu cuma satu. Ada yang bisa jawab? Hebat. Yuk. Kalau ada yang bisa jawab, nanti dapat door prize. Door prize-nya HP merek Swallow. Ada yang bisa jawab? Allah itu cuma satu, tapi kenapa menggunakan kata wa nunazzilu, dan kami turunkan. Yuk, mangga teh, lamun bade nyarios. Ada? Kalau nggak ada, saya jawab sendiri nanti hadiahnya, mau saya ambil sendiri. Wa nunazzilu, dan kami, memang Allah itu satu, tetapi maksudnya Allah melibatkan orang-orang yang beriman, melibatkan malaikat Jibril, melibatkan orang-orang beriman untuk mengembangkan Quran itu sebagai penawar, untuk menyebarkan kepada manusia bahwa Quran itu bagian dari rahmat Allah. Jadi artinya, kalau kita ini jadi pendakwah Quran, pejuang Quran, berarti kita ini bagian dari Allah. Dalam tanda petik itu kita jadi orang yang beriman. Otomatis nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah seperti yang tadi saya sampaikan. Kita ini bagian dari tentara-tentara Allah. Saudaraku, burung ababil kenal? Kenal, tapi belum pernah kenalan. Ya kan? Burung ababil itu jadi tentaranya Allah. Maka kerikil dari neraka, tarmihim bihijaratin min sijil, membawa
membawa kerikil dari neraka dengan 3 butir kerikil, nggak kepanasan. Sementara begitu dijatuhkan Abraha dan pasukannya, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Mereka matinya mengenaskan, seperti daun yang dimakan ulat, bukan daun yang dipetik. Kalau daun yang dipetik kan klik langsung mati. Kalau daun dimakan ulat itu matinya pelan-pelan, pelan-pelan. Jadi mati mengenaskan. Ini subhanallah. Jadi Allah itu kalau membahasakan mengenaskan saja dengan pakai bahasa yang lembut. Nih, saudaraku, Ababil mestinya mati juga membawa kerikil neraka. Tapi kenapa nggak mati? Karena dia jadi pejuangnya Allah. Dia dekat dengan Allah dan itulah salah satu karunia Allah. Yarjuna rahmatullah. Makanya kalau saudaraku ini nanti satu sisi ujian kita, keikhlasan kita ya saudaraku ya. Nanti kalau mudah-mudahan Pak Indra, Kang Indra, Kang Iwan mengusahakan untuk ada insentifnya, bukan berarti apa namanya tidak apa. Itu mungkin bagian Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Ya, cuma tetap perlu dijaga keikhlasan. Jangan sampai kita terbelokkan. Nah, ini suatu saat kita bahas tentang makna ikhlas. Baik, lanjut. Nah, ini yang penting lagi, saudaraku. Jadi, di saat zaman jahiliyah, maka mari kita Qurankan masyarakat dengan gerakan M5A. Membaca, memahami, mengamalkan, memasyarakatkan, membela Al-Quran. Nah, ini jadi masuk nanti bagian dari tugas pokok kita tuh, Qurannya tuh 5M ini atau M5A ini. Membaca, memahami, mengamalkan, memasyarakatkan atau mendakwahkan. Membela itu siap. Kalau Al-Quran dilecehkan, kita siap untuk membela. Ini nanti kita tugas-tugas inilah yang harus kita kuatkan, kemudian kita jadikan sebuah materi-materi pembekalan atau materi pelatihan. Ya. Karena ini penting. Mohon maaf, dulu pernah di Ponorogo itu pernah begini beredar, wahai domba-domba yang tersesat, kembalilah ke jalan Tuhan. Bukankah Tuhan yang kau yakini adalah Tuhan Yesus, Tuhan manusia? Tuhan manusia. Seperti yang kau yakini, Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhan manusia. Siapa Tuhan manusia? Itulah Tuhan Yesus. Ah, itu gimana itu? Kalau kita hanya tahu terjemahnya tidak memahami. Padahal yang dimaksud bukan Tuhan berwujud manusia, tapi Tuhannya para manusia. Ini kalau kita tidak memahami jadi repot. Contoh lagi, memahami Quran. Ya, saya cepat dikit ya. Sudah. Ini tugas kita ya. Pertama M5A ya. Membaca dan menghafal. Kita masyarakatkan anak-anak kita, jamaah kita membaca. Membaca bin nadzor itu membaca bil ghaib itu namanya menghafal. Manfaatnya luar biasa. Inna aratum aisha su'ada, siapa yang ingin matinya mati syahid, wa mauta syuhada, mati syahid, hidupnya bahagia, mati syahid. Ini lihat ini wajah-wajah orang yang mati syahid. Senyum meskipun berdarah-darah ya kan. Saat sujud ini Hamzah Al-Mubarak itu sampingnya itu. Dia, ya Tuhanku, ya Allah, ambil nyawaku dalam keadaan aku berjihad di jalanmu dan engkau ridho akan semuanya. Jadikan akhir umurku dalam keadaan aku sedang melakukan amal terbaik. Ini loh yang apa namanya ini, saya putar ini. Ini Hamzah Al-Mubarak, subhanallah. Meninggal itu, tapi senyum. Subhanallah, kayak sudah melihat surga gitu. Lanjut dikit. Diselamatkan di hari kiamat. Ini Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Kita sudah tahu semuanya. Dibandingin dari godaan setan. Tugas yang kedua tadi adalah kita harus memahami dan memahamkan jamaah kita. Apa itu? Nah, ternyata Al-Quran itu bisa mencerdaskan. Sejak awal tadi Kak Imo, Kang Indra mengatakan Alhamdulillah berkat COVID akhirnya ada Zoom. Zoom itu Quran. Believe or no? Percaya enggak bahwa Zoom ini adalah ayat-ayat Quran? Ayo, penasaran? Siapa yang mau menjawab? Yakin kalau Zoom ini adalah bagian dari ayat-ayat Quran? Halo? Masih nyambung ya?
Masih. Oh, masih. Ya, Yakin Kang Ustadz. ya, sip. Alhamdulillah. Kirain pada ngantuk. Untuk. Oh, bukan ngantuk. Bahasa Indonesia apa bahasa? Atau kalau Jawanya begini. Alamu. Melamun itu melamun. Bukan ya. Baik, lihat HP itu dari Quran. Nih, saya tunjukkan suratnya. Ini fenomenanya, ini suratnya adalah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Nih, Masjidil Haram. Ilal Masjidil Aqsa. Palestina. Berapa jarak antara haram dengan Aqsa? Ada yang tahu? Kalau ditarik lurus, itu berapa jaraknya kira-kira? Jaraknya 1233 kilometer. Jauh apa dekat? Jauh. 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 Apa? Oh, jauh sekali. Banyuwangi, Jakarta itu 1233 itu. Tapi Nabi kita tempuh hanya hitungan detik. Wong Nabi kita naik buruk, barkun, kilat. Jadi perjalanan secepat kilat. Nih lihat-lihat. Perjalanan Isra Mi'raj itu begini, cara mudah memahaminya. Lihat. Nah, itu kan. Kita, yuk coba bilang Isra meskipun tidak harus dihidupin ya. Mute ini enggak apa-apa. Bilang Isra. 1, 2, 3. Isra. Mi'raj ke langit kan? Mi'raj. Isra. Wah, ini Mi'rajnya ke langit. Kita coba lagi ini. Isra Mi'raj itu begini, lihat. Ya, nih. Isra. Bus. Kan secepat kilat kan? Mi'raj ke langit. Oh, hilang. belum. Ya, tadi belum ada bilang Mi'raj sih. Ini lagi bilang Mi'raj. 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 Padahal saya salah mencet ke atas. Ini loh Isra Mi'raj. 1233 km. Kalau nggak percaya hitung sendiri, saya hanya baca dari internet. Nah, teman-teman, ini kan HP. HP itu kita dari Bandung, Bandung mau ngebel langsung ke Banyuwangi. Pencet tombol, klik, 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 klik. HP kita langsung, suara kita langsung dibawa Isra, wus, sampai ke Banyuwangi. Tapi kan Mi'raj dulu ke langit. Beli pulsa. Ya kan? Nembak ke satelit. Bus ke langit. Subhanallah. Beberapa waktu yang lalu, Lumajang dan Cianjur ditelepon dari Arab. Orang Arab tanya, Assalamualaikum. Wah, orang Cianjur, Waalaikumsalam. Kemudian jawab lagi, hal ataka haditsul ghasyiyah? Orang Cianjur malah jawabnya Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Kan dibawa secepat kilat itu, bus ya kan. Sama dengan Kang Hendra kemarin saat kita zoom yang pertama, beliau masih di Arab. Langsung berarti suara beliau itu dibawa buruk secepat kilat. Bus hitungannya juta berapa kilo itu ya, Arab ke sini itu ya. Tapi kan Mi'raj ke langit. Jadi percayalah bahwa yang kita sebarkan, yang kita dakwahkan dengan maksudnya Al-Quran ini sesuatu yang hak, teknologi dikuasai. Bahkan teman-teman ini info sedikit. Siapa yang HP-nya kan ada tulisan 4G, 4G kan? 4G. Kalau 3G apa namanya? 3G. 2G. 2G. Ya. Kalau 1G? Hiji. Kalau Jawanya siji. Ayo, siapa yang mencetuskan? Orang Islam atau bukan? Teknologi 4G, 5G itu. Sekarang udah ada 5G, 5G. Orang Islam atau bukan? Orang Indonesia. Orang Indonesia atau bukan? Indonesia. Yakin? Siapa namanya? Namanya ini dia. Khairul Anwar. Orang asli Kediri, Jawa Timur.
diri jauh. Nanti bisa dibuka googling ya. Ya bukan mencipta meskipun, tapi tetap ada rangkaian-rangkaiannya. Beliau lulus SD, bapaknya meninggal. SD, SMP, SMA naik sepeda ontel berangkat sekolah, pulangnya kerja dulu. Tapi ngajinya kenceng, ya kan bagus. Akhirnya dia lulus dengan nilai terbaik. Lalu ke Bandung. Nah, ini kuliahnya di Bandung, di ITB Bandung. Jurusan elektro is the best, paling bagus. Nah, sayangnya dilirik oleh PT Panasonic Jepang. Beliau sekarang tinggal di Jepang, dikuliahkan S2, S3-nya kembali ke Bandung, S3-nya ITB Bandung. Tapi sekarang tinggalnya di Jepang. Nah, yang ikut Zoom ini saya doakan menjadi penemu HP, insya Allah. Yang ikut Zoom kali ini saya doakan semoga menjadi penemu HP di jalan. Berarti jalan-jalan kok ada HP diambil gitu, namanya penemu HP. Saudaraku, memahami Quran ini penting, maka ini perlu sekali untuk pelatihan kita sebulan sekali, nggak mungkin. Saya sangat berharap nanti dibuat halakoh-halakoh per wilayah, mungkin satu desa atau satu apa di bawah binaan Al-Hilal itu nanti ada kajian rutin sepekan sekali atau setengah bulan sekali, terus saling di samping meningkatkan tahsinnya, meningkatkan ruhiyahnya, juga meningkatkan memahami Qurannya. Subhanallah. Ini bersyukur saudaraku yang ikut Zoom, yang insya Allah nanti Al-Hilal di bawah komunitas atau jamaah Al-Hilal, insya Allah nanti akan terus dibangun silaturahimnya. Lanjut. Mengamalkan Quran, ya ini lanjut aja ya kan. Iman, Islam, ihsan, akidah, syariat, akhlak, muncul tauhid, ibadah, muamalah. Ini pilar-pilar agama Islam. Saudaraku, ya ini yang penting sekarang ini, memasyarakatkan Quran. Artinya tugas kita sekarang ini bagaimana memasyarakatkan Quran sebagai seorang dai, ya. Nanti kita akan ada kegiatan puspa, ya. Kalau mau dipakai puspa sebenarnya nggak apa-apa, ya. Dipakai aja. Nah, puspa itu pelatihan ustadz, ya, pengasuh anak-anak. Puspa, ya, artinya pelatihan ustadz ustadzah dan pengasuh anak-anak. Itu kita fokus memang ke anak-anak. Kalau ada begitu bagus juga nih. Pelatihan ustadz ustadzah, pengasuh atau pendidikan Al-Quran untuk anak, namanya puspa. Bisa lagi puspa apa misalnya, puspa imung misalnya, imungnya tuh Islam agamaku, apa nabiku, itu kan. Jadi bisa aja. Islam agamaku, Muhammad nabiku, berikutnya bingung. Bingung. Ini gerakan Al-Quran. Kalau kita ambil sebuah memasyarakatkan Al-Quran, harus ada program yang detail, program yang real. Menurut saya ini memang kita suatu saat ketemu itu juga perlu ada manajemen, bagaimana manajemen gerakan Al-Quran itu. Ya. Mulai dari TKA, TKQ, TPA, TPQ. Ustaz, jangan TPA, namanya TPQ. Kenapa? Kalau TPA kan banyak persamaannya, tempat penitipan anak, tempat pembuangan akhir sampah. TPQ saja ya, enggak apa-apa. Kalau dipikir TPQ itu juga ada persamaannya. TPQ, tempat penyembelihan kurban, kan sama. Jadi, monggo enggak apa-apa mau pakai TPQ. Ini kan harus ada targetnya, jenjang-jenjangnya. Ini nih, insya Allah suatu saat kita bisa ketemu pada manajemen pengelolaan pendidikan Al-Quran. Ada LL itu lanjutan setelah lulus atau bisa baca Quran dengan metode berbagai macam metode Iqra, Qiraati, Tilawati, Ummi, banyak. Di Indonesia itu ada lebih 120-an metode di Indonesia saja itu baca Quran. Jadi kita beda metode nggak masalah. Yang penting nanti endingnya kan anak-anak atau jamaah bisa baca Quran. Itu yang penting. Nah, setelah baca Quran mungkin nanti masuk di lanjutan ini. Lalu kemudian di TQA itu Ta'limul Quran lil Aulad. Nanti sudah mulai terjemahnya.
Wa qadha telah memerintahkan Rabbuka Tuhanmu alla ta'budu supaya kamu jangan menyembah illa iyyahu kecuali kepadanya wa bil walidaini dan kepada kedua orang tua ihsana hendaklah kamu berbuat baik. Nah, begitu nanti kelanjutannya. Baca Quran, bacaan sholat itu diterjemahkan. Misalnya ruku sami Allahu Allah mendengar liman bagi orang hamidah yang memujinya itu itidal ya. Nah itu sehingga anak baca tapi lama-lama tahu. Jujur saja, kenapa kok Islam sholatnya mengangkat kedua tangan? Sudah ngerti belum? Kenapa kok ruku sekali? Kok sujudnya 2 kali dalam 1 rakaat? Sudah tahu belum? Halo saudaraku. Kenapa kok sholat nolehnya kiri kanan? Kok bukan ke atas ke bawah? Sudah tahu belum? Itu ada maknanya, harus dipahami, bukan sekedar gerakan. Kalau orang Jawa ada lagunya seluku-seluku batok itu. Siluka buat tenaga. Ini harus kita pahami betul. Nah, Taklimul Qur'anil Aulad, ada majelis taklim dan tadarus Al-Quran namanya Darling. Apa itu Darling? Darling. Darling itu tadarus keliling maksudnya. Bila perlu nanti ada juga kita buka program Paul. Apa itu? Pengajian Al-Quran usia lanjut. Kami beberapa waktu yang lalu mewisuda ibu-ibu simbah-simbah yang usia lanjut. Malam ini sebenarnya saya tasin ibu-ibu, tapi saya bisa ke Zoom karena saya izin dulu sebentar. Ibu-ibu simbah-simbah, nenek-nenek itu ngaji. Yang pakai generasi pakai maaf kain kebaya itu ya, masih ada namanya Mbah Basuki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sampai bisa begitu. Subhanallah. Terenyuh kalau kita baca sama beliau dengan semangat sudah tua itu tapi semangat ngaji. Ya, kalau perlu kita buka juga Paul pengajian Al-Quran usia lanjut. Teman-teman sudah barang tentu memang akhirnya kita harus berbekal. Membela diri. Berbekal itu maksudnya mari bersama-sama siap jadi guru Al-Quran yang tangguh. Nih. Masih ada waktu dikit ya Kak Imong ya? Monggo. Ya, 5 menit nanti bisa lebihnya bisa ngobrol-ngobrol Kak ya. Kalau ada yang mau bicara boleh nih. Nih. Masih tetap siap jadi guru tangguh ya, saudaraku sekalian? Semangat ya. Semangat. Semangat. Ternyata guru Insya Allah. biasanya guru Quran itu sering disebut apa? Orang-orang anak-anak manggilnya apa? Ustazah. Ustazah. Nah, ternyata ustazah itu sebenarnya singkatan itu. Sudah layak kalau dipanggil ustadz atau ustazah. Karena singkatan punya itu umi. Umi itu punya jiwa keibuan. Ini bukan gender loh ya. Jiwa keibuan. Keibuan itu seperti apa sih? Nah, suatu saat kita bisa bahas. Ini loh, karena ibu itu punya sesuatu yang tidak dipunyai bapak. Namanya rahim. Rahim itu rohim, kasih sayang. Maka dalam mendidik itu ditonjolkan kasih sayang, bukan pada hukuman-hukuman dan sebagainya. Memahami jiwa anak dulu. Besok hari Sabtu Ahad insya Allah akan dibahas lebih panjang ini. Kak Imung dan nanti saya insya Allah akan membahas bagaimana sih memahami dunia anak itu. Lalu apa yang harus kita lakukan. Teknik anak, ibarat anak itu sama orang tua sama-sama minum sakit flu. Ya, kita harus pahami, oh yang flu yang sakit orang dewasa. Kasih aja Budrek, kasih aja ultra flu orang dewasa. Tapi jangan disamakan yang sakit anak-anak ya jangan dikasih Budrek, jangan dikasih ultra flu, kasih aja Budreksin. Apalagi itu anak-anak ini loh ya, bensin, ya kan? Bensin, bensin mah cepat sekali menghilangkan flu. Cuman bersamaan dengan nyawanya, tapi jangan ya, jangan. Teman-teman, ya ini ulul albab, berpikir kreatif. Ini yang harapan kita pelatihan besok itu, kita ulul albab berpikir. Ini
metode Iqra mungkin bisa dibahas suatu saat, ada metode tilawati. Jamaah teman-teman kira-kira mau pakai metode apa, bila perlu kita menciptakan metode baru lagi apa misalnya begitu, itu tidak masalah sebenarnya sih dibahas meskipun beda-beda metode. Suatu saat berharap Al-Hilal bisa menghadirkan metode-metode itu sesuai dengan metodenya. Kadang kan kita suruh, wah saya udah pakai buku Iqra kok, metode Iqra tapi kok masih begini. Ya karena baru pakai bukunya, belum metodenya. Saya sudah pegang Umi, tapi kok masih gini hasilnya? Lah masih pegang bukunya, belum metode. Nah ini kan harus dibedah juga mestinya, bukan sekedar memegang buku, tapi metode. Program tajwid irama menurut A, BCM, teknik permainan edukatif, bermain cerita menyanyi, teknik cipta lagu, teknik berkisah. Ustadz-ustadzah kalau bisa menguasai kisah, saya yakinnya anak-anak pasti seneng ngaji. Jujur saya mau tanya, kira-kira anak kita sudah seneng ngaji apa belum? Sudah. Santri kita sudah seneng ngaji apa belum? Insya Allah. Ada yang sudah, ada yang belum. Dicek caranya, ngecek. Gimana cara ngeceknya? Adik-adik, besok karena Ustadzah mau ikut pelatihan, jadi ngaji kita libur dulu. Gimana santrinya? Jawabnya, iya. Berarti anak ngajinya belum seneng. Diumumkan libur kok malah seneng banget. Kecuali diumumkan libur, adik-adik, besok sementara TPA kita, ngaji kita libur dulu ya, karena Ustazah mau ikut pelatihan. Anak malah sedih. Ustaz, apa? Gak usah libur, lah kenapa? Aku tuh gak ketemu Ustaz sehari, bagaikan setahun loh. Oh, berarti mampu menjadi lem yang kuat. Apalagi Ustadz Imung. Ustadz Imung itu jelek loh. Kok jelek? Maksudnya jelek itu singkatan. Singkatannya apa? Jelas lebih keren. Kalau Kak Untan ganteng. Apa itu ganteng? Ngamble dan iteng. Ya, teman-teman kalau bisa menciptakan metode A, nanti kita lebih banyak teknik pelatihan yang sifatnya teknik bagaimana anak biar ngaji, seneng ngaji. Seneng ngaji itu beda dengan bisa ngaji. Bisa masak, udah selesai, yang penting saya bisa masak. Nggak usah masak, nggak apa-apa. Tapi kalau seneng masak, sesibuk apapun saya akan mencoba masak, saya seneng. Bisa ngaji, yang penting saya bisa. Akhirnya nggak mau ngaji lagi. Tapi kalau sudah seneng ngaji, nanti pelajar, nanti sore ngaji tak jadwal, aku seneng. Beda loh ya, seneng. Maka seneng itu kita ciptakan. Pelatihan kita besok lebih banyak bagaimana menciptakan suasana yang menyenangkan, pengelolaan kelas dan sebagainya. Tahsinul Quran. Baik, 1 menit lagi, langsung saja. USTADZ, suatu saat bisa ketemu lagi. Itu ternyata singkatan. Nih, USTADZ itu artinya ini dia. Umi dan ulul albab selalu berpikir kreatif. S, sabar dan semangat. Sabar itu apa sih? Bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Suatu saat kita bahas detail. T, teladan. A, amanah. D, Z atau dal itu zikir. Sesekali waktu kita doakan secara khusus. A, adil. Menghadapi anak. H itu hati bersih. Subhanallah. Kalau kita dipanggil ustazah berarti, aku harus hatiku bersih. Zikir dan sebagainya. Saudaraku, ini mungkin saat ini sampai di sini dulu yang kita bahas. Nanti insya Allah kita ketemu offline bisa lebih detail lagi, bisa lebih. Yang penting memang nanti ketemu detailnya lebih ke teknis ya. Kalau hari ini kita membuka dulu wacana. Betapa pentingnya kita harus belajar. Itu Kak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya, boleh, insya Allah. Maaf kalau ada kesalahan. Saya tutup nanti setelah kalau ada yang nggak bertanya baru saya tutup. Saya kembali dulu, Kak Ibu. Ya, matur nuwun, syukron Ustadz Untat, Kak Untat.
Teman-teman memang tentunya sangat luas dan waktu tidak bisa untuk mengupas semua. Namun apa yang sudah disampaikan tentunya menjadi bekal yang luar biasa buat kita ya. Selanjutnya kita akan buka untuk kita diskusi tanya jawab begitu. Kita persilahkan saya dibantu ini untuk apa? Memilih siapa yang bertanya. Ada yang angkat tangan, tunjuk jari. Ada Kang Irgi yang raise hand. Monggo siapa? Pertama. Kang Irgi, boleh. Itu Kang Irji apa itu? Baik, terima kasih Pak Ustadz. Boleh bertanya Pak Ustadz? Oh iya boleh. Baik, terima kasih Kak Imung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya materi yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz Muntas. Masya Allah, jadi menambah Buntat. Iya. Ya, mohon maaf Pak Ustadz baru mendengar namanya. Masya Allah. Alhamdulillah Pak Ustadz, ini saya sehari-hari memang di pesantren di Cianjur, cuman KTP memang KTP Bandung. Cuman ini Pak Ustadz kalau sekarang sih diamanahkan remaja Pak Ustadz. Remaja kisaran umurnya itu SMA ke atas lagi tuh Pak Ustadz. Cuman pengen juga belajar untuk anak-anak juga, ngajar anak-anak gitu. Pak Ustadz, ini yang membedakan remaja dan anak-anak itu metodenya atau misalnya caranya boleh disampaikan nggak Pak Ustadz, biar kita misalnya ketika treatment ke remaja itu baik, bagus, dan ketika anak-anak juga bisa menyesuaikan. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung Ustadz. Langsung dijawab. Pada dasarnya metode itu kayak kita baca ilmu tajwid ya, ada nun sukun atau tanwin. Secara umum cara menghadapinya ada sesekali waktu kita ikhfa, ada sekali waktu kita idhar, ada sesuatu kita idgham, sesekali waktu kita iklab. Apa maknanya? Idhar, sekali waktu kita tegas, B, itu nggak boleh, itu haram. J, begini boleh, itu yes. Sholat nggak boleh rame, kalau rame namanya tegas. Nanti kita lebih detail lagi bahwa tegas dengan keras itu beda. Ada saatnya kita idgham. Apa itu idgham? Masuk dalam jiwa yang kita hadapi. Kalau anak-anak ya memang kita harus memahami jiwa anak itu imajinatif, kadang suka yang lucu-lucu dan sebagainya. Nah, sekali waktu kita menghadapi remaja juga gitu. Remaja itu baru mau masih remaja itu tanggung. Kalau anak-anak ya bukan anak, dewasa ya jiwa kematangannya juga belum, jadi masih tengah-tengah. Artinya ini perlu kita kembangkan, misalnya diskusi. Kayak Nabi Ibrahim itu alaihissalam, beliau yakin bahwa ini perintah dari Allah setelah menginap di Muzdalifah, diperintah Allah untuk mengorbankan anaknya. Nabi Ibrahim mengatakan, ya bunayya inni arafil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Fanzur madza tara itu maksudnya saya membayangkan dijak diskusi, dijak ngobrol santai, ya kan. Sekali waktu misalnya kalau ada sesuatu yang menyenangkan, ikhfa tadi kan tengah-tengah. Kita ingin masukkan ngajinya, tapi kita masukkan suasananya. Misalnya dengan permainan. Bisa enggak permainan remaja? Waduh, permainan anak-anak ada sendiri. Misalnya sama-sama permainan. Kita ingin menjelaskan siratal mustaqim, bisa dengan permainan, dan itu cocok untuk remaja, bukan untuk anak-anak TPA. Kita ingin membuat anak-anak kita menjadi semakin hebat membela agama Islam. Nah, kita ada permainan namanya jihad. Sampai begitu nanti. Kalau anak-anak permainannya apa? Lingkaran sholat yang santai. Sama-sama permainannya, tapi bisa jadi untuk kita sering mendengar permainan namanya outbound dulu ya. Outbound bahkan bukan hanya untuk remaja, tapi juga untuk dewasa. Artinya tetap pendekatannya tetap menyesuaikan
jiwa anak. Kisah itu apakah hanya untuk anak cerita? Kalau orang umum mengatakan dongeng, padahal sebenarnya yang pas sebenarnya kisah. Oh, kisah bukan hanya untuk anak-anak saja. Dewasa cocok. Quran saja isinya tentang kisah. Berarti orang tua juga cocok juga. Hanya teknik penyampaiannya. Saya itu kalau menyampaikan cerita Nabi Ismail dialog dengan Nabi Ibrahim, itu kalau anak TK atau PAUD ya beda suaranya. Abi sih kenapa sih meninggalkan aku di padang pasir yang panas? Waktu itu aku ditinggal masih bayi, Abi itu nggak cinta aku ya. Bukan begitu, nak. Itu saya cerita di depan anak-anak TK, SD mungkin ada sedikit beda. Abi itu kok meninggalkan aku di tengah padang pasir? Kenapa sih? Abi nggak cinta aku ya waktu itu? Bukan begitu, nak. Suaranya jangan kayak anak kecil kayak gini lagi. Meskipun dalam cerita Ismail itu usianya 10 tahun. Kurang lebih. Falamma balagha ma'ahu sa'yan. Ketika Ismail sudah bisa sa'i. Sa'i itu maksudnya berusaha sendiri. Makan nggak disuapin, tidur tidak dikelon itu. Artinya usia mandiri itu kurang lebih 9 tahun sampai 10 tahun. Ketemu, ya kan? Nanti kalau sudah dewasa, orang tua bahkan ceritanya beda lagi. Abi itu kenapa meninggalkan aku sendiri di tengah padang pasir sama ibuku, sama Umi? Kenapa? Abi gak cinta aku ya? Bukan begitu, nak. Nah terus gimana? Bisa jadi suaranya nggak berubah, tetapi konten bahwa ini adalah aku cinta engkau, nak. Ini semuanya perintah Allah, nak. Semuanya Abi jalankan karena menjalankan perintah Allah. Oh, perintah Allah. Kontennya masuk, tetapi kita hadapi anak-anak. Jadi metodenya nanti beda-beda, sama-sama kisah, tetapi detailnya sampai suara. Kalau anak-anak perlu suara angin, suara kuda lari, seperti itu. Kalau orang dewasa nggak usah, ya. Itu kan namanya pendekatan. Jadi sekali lagi intinya ikhfa itu pengennya orang dewasa, pengennya yang kita hadapi seperti ini, tapi kita juga ingin memberikan penilaian-penilaian Qur'annya. Akhirnya muncul seneng ngaji, seneng baca Quran, seneng sholat, karena suasananya. Nah, besok pas pelatihan akan kita bedah teknik detailnya. Gitu. Insya Allah. Gitu. Ji. Baik. Kalau masih kurang Mardiah ya, nama panjangnya. Begitu Kang Irji, nanti lebih lengkap kalau masih pengen lanjut tentunya ketemu ya di offline. Oke. Terima kasih Kang Imo. Yes. Yang kedua, siapa ini yang kedua? Irji dibantu. Ayante hiji heula. Cuman satu yang bertanya. Oke. Oh, berarti lainnya sudah luar biasa. Baik. Sami-sami. Kalau tidak ada lagi, insya Allah lebih detailnya lagi sekali lagi besok Sabtu Ahad ya Kak Imung ya. Ini kita offline sehari full dari pagi sampai sore. Mudah-mudahan nanti bisa banyak membuka wacana wawasan sekaligus nanti praktek-praktek dan sebagainya. Insya Allah. Aku lupa hada teman-teman sekalian. Bentar Kak Bontat. Oh iya gimana? Ya kita beri kesempatan sekali lagi barangkali ada yang ingin menyampaikan, tidak harus bertanya, barangkali menyampaikan pendapat gagasan, dipersilahkan. Atau usul-usulan. Yang bertanya boleh Pak Ustaz? Ya, mangga, dengan siapa ini? Dipersilahkan. Halo? Suaranya hilang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, barangkali ada yang masih mau bertanya. Dibuka satu orang lagi yang bertanya. Ini ya. Atau melalui room chat. Oh iya kan Kak Eci. Sepertinya sudah cukup Kak. Tidak sudah cukup. Ya.
Insyaallah. Ibu Yaya tadi Pak Ustadz, Ibu Yaya Ibu tadi Yaya. bertanya cuman suaranya kecil. Ibu Yaya. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Iya, silakan. Kebetulan kan saya mengajar dari anak yang belum sekolah, terus yang sekolah, bahkan dari remaja sampai nenek-nenek dan nenek-nenek utamanya. Yang jadi pertanyaan kan kalau kita mengajar anak kecil, kemudian SMP dengan suasana yang gembira itu cepat gitu ya. Mereka mau belajar. Nah, yang jadi pertanyaan itu kan saya juga mengajar yang usianya 62 tahun, 70 tahun gitu ya, 50 tahun. Di antara mereka itu ada yang malu-malu gitu ya. Ada yang atraktif. Ini yang jadi pertanyaan, yang jadi masalah tuh gimana mengajak yang nenek-nenek yang usianya 60 atau lebih itu kan kadang-kadang malu katanya. Padahal malu ini membuat mereka juga tidak bergerak. Itu bagaimana ya Pak Ustadz? Terima kasih. Dasarnya fondasinya sama, tetap bagaimana suasana menyenangkan. Karena Quran itu kan tadi kan menyenangkan. Wa nunazzilu minal Quran tadi ma huwa syifa, itu maksudnya penyejuk hati, penenteram jiwa, wujud kasih sayang Allah. Cuman menyenangkannya kan bisa jadi kalau orang tua kan dijak ngobrol, gimana Mbah, kalau di Jawa kan gitu. Gimana Mbah, sehat atau Mbah? Wah, ngaji Mbah, hisip, hebat. Ya, ngaji Mbah. Oh, misalnya bacanya salah. Bismillah, Mbah, coba ini pun kata saya kan diperhatikan coba Mbah. Gini loh Mbah, Bismillah. Nah, saya kebetulan punya jamaah taklim ibu-ibu 2 tempat di kampung saya sama di Masjid Mataram. Yang satu ini malah sudah saya ceritakan. Alhamdulillah mulai tambah-tambah berkembang karena sekali lagi suasana. Dasar kata kuncinya suasana menyenangkan, diakrabi, dijak ngobrol. Pada saat kita memberi materi sesekali waktu juga di dan saya tidak nunjuk satu persatu kalau sudah simbah-simbah gitu. Bersama begitu kok ada yang sesuatu yang kurang pas, ada satu orang kan kedengaran ya, kita coba lagi satu lagi. Misalnya wa idz qala, nya mantul enggak ya? Enggak, kita coba lagi. Wa idz qala, lagi 1 2 3, wa idz qala, satu lagi. Sambil ekspresi kita ekspresi yang semangat, simbah-simbah senang juga kok. Misalnya tabat yada abi lahabin watab. Saya pakai gerakan tangan biasanya. Watab, Mbah, atau kalau di Sunda apa ya? Nenek itu apa namanya kalau di sana? Nenek kakek itu apa? Panggilan akrabnya apa tuh? Kita, Mbah, Kak, nenek gini Mbak, kalau ini belum turun jangan dibekkan loh ya. Watab, ulangi. Saya akhirnya gini, simbah-simbah, watab, kok nggak selesai-selesai toh Mas? Lah siapa suruh ulang toh Bang? Saya cuma begini aja kok diulang. Kan nggak suruh ngulang. Oh iya ya, itu juga bagian dari mereka jadi fresh. Jadi kadang-kadang saya buat begini, suasana menyenangkan. Nah, kalau untuk anak ya ada tepuk satu, itu suasana menyenangkan. Kalau yang remaja kan takbir, Allahu Akbar, atau tepuknya beda. Nanti saya atau apa inilah kami dan sebagainya itu. Jadi ada sesuatu yel-yel yang untuk para remaja sama-sama menyenangkan. Kalau orang tua ya nggak usah pakai yel-yelan, misalnya itu tadi pendekatan. Kuncinya adalah suasana menyenangkan. Bahkan tempat kami kalau ada snacknya, akhirnya ada yang bawa snack sendiri di rumah, akhirnya dibagi bareng-bareng kayak kado silang itu seadanya, itu malah jadi membuat mereka jadi akrab. Begitu saudara, kata kuncinya menyenangkan. Cukup? Oke. Baik, teman-teman, sahabat-sahabat, para ustadz-ustadzah, para guru, dan para penggiat Al-Quran, para pendidik. Ya. Oh, masih ada? Silahkan. Satu lagi ya. Di kolom komentar. Apa itu? Sebentar. Oke, terakhir ada Kang Agus ya, yang udah raise hand, mangga.
Ya, Kang Albus. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Ya, maaf Ustadz, ini sedikit menggelitik ya. Jadi untuk metode sebenarnya saya ada guru juga di sini. Jadi gimana metodenya buat kami para pengajar pendidik. Jadi seolah-olah itu santri itu segan kepada kita. Jangankan kita menunjuk atau kita marah, tetapi mendengar kita batuk aja si santri itu sudah pada diam gitu. Apakah ada metode atau ada amalannya begitu Pak Ustadz? Iya. Jadi nanti di teori pengelolaan kelas ya, nanti kita akan membahas ada namanya salah satunya supaya tenang itu dengan model karisma ya, karena karisma itu kiai itu rata-rata karena dekat dengan Allah, karismanya nggak butuh metode, bahkan keikhlasan beliau paling ada yang bilang, Dek, nah ya sudahlah, Bu, ya jujur saja, nggak usah mungkin pakai metode, nggak pakai retorika dan sebagainya, masuk ke jiwanya dia sampai 20 tahun, 50 tahun yang akan datang, bisa jadi dia akan ingat pesan Pak Kiai, karena karismanya, dia dekat dengan Allah, setiap perkataannya itu bisa menghujam di dalam jiwa santrinya. Tapi ada juga metodenya, nanti ini panjang lebarnya besok ya pas ketemu ya, besok pas pengenalan kelas juga. Itu salah satu adalah bagaimana membuat aturan-aturan yang bersama. Aturan. Yuk kita buat aturan yuk, kalau misalnya kita pas ngaji apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang boleh dilakukan, buat aturan ABC dan sebagainya. Konsekuensinya apa? Jadi kita nanti begitu anak melanggar, Dek, kamu saat ngaji kok malah ganggu teman, baca tuh aturan nomor 2 yang sudah kita sepakati, baca. Nah, misalnya begitu. Sehingga nanti membuat tata aturan. Ya, itu metode. Jadi bukan sekedar metode cara baca, tapi sudah mulai pada pengelolaan kelasnya. Bagaimana supaya tetap wibawa ustadznya tetap ada, tetapi juga bukan berarti idhar terus. Ya, tadi saya sampaikan jangan idhar terus. Idhar itu kan hurufnya cuma paling 5. Tapi yang banyak kan ikhfa. Ikhfa itu apa sih? Keinginan santri disamakan dengan keinginan kiai atau ustadz, tengah-tengah. Nah, itu. Makanya buat aturan, bisa jadi kita buat aturan 1, 2, 3. Tapi kalau santri tidak terlibat, bisa jadi mereka kurang makan. Yuk santri kita bareng-bareng yuk. Fangdur magataro. Yuk, kira-kira kalau begini bagaimana santri? Boleh nggak? Coba kalau kita pada saat kita ngaji kok ada yang, maaf kalau Jawanya celelean. Celelean itu nyelentuk macam-macam. Boleh nggak? Nggak boleh. Berarti baiknya gimana? Ya, akhirnya memancing mereka untuk membuat aturan bersama. Sepakat, tanda tangan ketuanya, Pak Kiai juga tanda tangan. Suatu saat, Dek, kamu baca nomor 3, saat ngaji tidak boleh bergurau misalnya. Tuh, akibatnya apa? Kamu hafalan tambah 2 ayat dalam Al-Quran. Nah, misalnya begitu. Sehingga nanti kewibawaan kelas ada, dan anak atau santri juga akan mengikuti tes kelasnya begitu. Insya Allah nanti kita bahas lebih panjang. Kenapa kok mereka tidak mendengarkan atau mungkin malah rame sendiri? Itu ada penyebab-penyebab. Begitu ya, insya Allah. Baik. Ya, syukur. Insya Allah sekali lagi pembahasan detailnya pada di pengelolaan kelas di Sabtu itu. Kalau yang pertemuan yang akan datang, insya Allah masih ada nanti teknik-teknik bermain cerita menyanyi, teknik permainan atau kisah-kisah dan cipta lagu. Kak Imung ini cipta lagu, ini bisa cipta lagu anak-anak ya ada, remaja juga ada, dewasa juga bisa itu. Bisa cipta lagu orang tua juga, beliau itu canggih luar biasa. Lebay ini, lebay. Semoga malam ini malam yang Allah berkahi kita semuanya. Oke, detailnya memang Zoom itu tidak mungkin sampai sangat detail juga waktu, tapi mudah-mudahan solusinya adalah insya Allah ketemu offline bisa kita detailkan. Ada kekurangan mohon dimaafkan, ada kelebihan
tolong dikembalikan. Oh enggak ya. Ya, pulang saja enggak apa-apa nih. Aku qouli hadza fa astaghfiru. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakallahu khairan Ustadz Buntat, Kak Buntat. Sahabat-sahabat semua, saya merasa tidak perlu ya untuk merangkum atau merangkai kalimat tentang intisari. Mari masing-masing bisa mencoba mengambil sendiri, dan pastinya apa yang disampaikan ini akan lebih dikonkretkan, dituntaskan nanti pada pertemuan offline tanggal 2 dan tanggal 3 September yang akan datang, dan akan berlanjut pada level yang ketiga selanjutnya. Oleh karena itu sangat dinantikan partisipasi sahabat semua nanti di event Kopi Darat, di event pertemuan darat ya, offline, dan semoga ini akan semakin menambah skill kita semua belajar bersama. Baik, untuk selanjutnya adalah ada penyerahan sertifikat secara online kepada Ustadz Buntat tentunya dari Al Hilal. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Ya, kami sampaikan. Alhamdulillah, matur nuwun, atur nuwun. Jazakumullah khairan katsir. Afwan wa iyyakum. Baik, sahabat-sahabat sekalian, selanjutnya ada informasi tentang ya sesuatu ya tentang P2GA yang nanti namanya akan dirubah nih. Berupa pemutaran video atau mungkin penyampaian secara langsung, dipersilahkan dari Al Hilal. Siap. Sudah? Ya, sudah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Buntat dan Ustadz Imung dan rekan-rekan guru Al-Quran di Kota Bandung dan Cimahi dan sekitarnya. Perkenalkan, saya Fajar Maulana, saya sebagai koordinator di program pelatihan guru Al-Quran Al Hilal. Di sini saya ingin menyampaikan informasi terkait pelatihan P2GA level 2 yang offline. Insya Allah pelatihan yang offline ini kita akan selenggarakan hari Ahad tanggal 3 September yang insya Allah bertempat di Al Hilal. Memang level 2 ini banyak banget keuntungannya. Kita bisa lebih mempelajari tentang teknis-teknis tentang mengajar Al-Quran. Terus di samping itu, yang pertama keuntungannya itu instruktur berpengalaman dan sangat banyak, lama baik nasional maupun internasional. Yang kedua keuntungannya diberikan modul materi dan kit pelatihan. Yang ketiga, insya Allah kita akan menyediakan untuk makan dan snack seperti itu. Yang keempat, kita akan menyediakan juga sertifikat. Dan yang kelima, insya Allah ini adalah sebagai pendukung dari Al Hilal bagi guru-guru yang sedang berjuang menyebarkan pengetahuan tentang Al-Quran. Insya Allah kita akan siapkan uang untuk pembekalan buat guru-guru seperti itu. Insya Allah yang telah ikut pelatihan guru Al-Quran level 1 sangat bisa sekali untuk ikut di pelatihan level 2. Dan salah satu persyaratannya memang adalah harus ikut level 1 dulu untuk melanjutkan ke level 2. Mungkin seperti itu, Kak Imung, dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Akang Teteh, alhamdulillah saat ini Anda telah mengikuti pelatihan guru Al-Quran Al Hilal. Sejauh ini kita telah mengikuti pelatihan pada tingkat dasar dengan sukses melalui platform Zoom.
Kami berharap Bapak Ibu Akang Teteh bisa memperoleh manfaat berharga dari program yang telah disampaikan selama pelatihan berlangsung. Pelatihan tingkat dasar ini adalah langkah awal yang penting dalam perjalanan Bapak Ibu Akang Teteh menjadi seorang guru Al-Quran yang berkualitas. Anda telah mempelajari dasar-dasar Al-Quran, memahami teknik-teknik pengajaran yang benar dan menyenangkan, dan memperoleh pemahaman yang mendalam bagaimana menjadi guru kreatif dan menyenangkan. Namun, perjalanan Anda dalam memperdalam pengetahuan Al-Quran belum berakhir di sini. Kami dengan senang hati mengumumkan bahwa setelah menyelesaikan tingkat dasar, Anda berkesempatan untuk melanjutkan ke tingkat menengah dan tingkat ahli. Pada tingkat menengah, Anda akan memperdalam pemahaman Anda tentang berbagai metode tahsin dan tahfidz lanjutan, manajemen kelas lembaga pendidikan, dan mempelajari leadership karakter building. Sementara itu, pada tingkat ahli, Anda akan belajar bagaimana memimpin lembaga agar tumbuh dan memberdayakan guru dan pengurusnya, menjadi pengusaha di bidang pendidikan yang kreatif. Jika Anda tertarik untuk melanjutkan perjalanan Anda dalam pelatihan ini, silahkan daftar ke tingkat menengah dan tingkat ahli yang akan datang. Informasi pendaftaran akan segera kami bagikan melalui platform Zoom dan kanal komunikasi lainnya. Terima kasih telah menjadi bagian dari Akademi Guru Al-Quran Al-Hilal berjenjang ini. Kami berharap perjalanan Anda menuju keunggulan dalam memahami dan mengajar Al-Quran terus berlanjut. Semoga Allah memberkahi usaha dan dedikasi Anda. Amin ya robbal alamin. Demikian saya Fajar Maulana mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Fajar atas informasinya, tentunya berharga buat teman-teman semua untuk menindaklanjuti acara malam hari ini. Dan tibalah kita di penghujung acara, dan nanti mungkin ada satu informasi yang akan disampaikan Teh Eci. Ada ya? Halo Teh Eci? Sudah enggak? Sedikit Ya. informasi sebelum ditutup. Ya. Teman-teman yang sudah mengisi absensi nanti ditunggu untuk sertifikatnya. Kemudian insya Allah di awal September nanti, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, tanggal 2 dan tanggal 3 akan ada P2GA level 2 yang diselenggarakan secara langsung bertepatan di Kota Bandung. Teman-teman yang sudah masuk grup WA diharap tidak keluar dari grup, karena informasi P2GA level 2 akan kita share di grup WA. Sudah seperti itu Kak Wintat, Kak Imung. Terima kasih banyak. Yang bertanya dapat door prize enggak? Yang bertanya akan segera kami hubungi, insya Allah besok. Nanti akan mendapat buku dan Al-Quran. Juga untuk teman-teman yang sudah mengisi presensi akan kita kirim sertifikat secara online H+2 maksimal. Seperti itu Kak. Terima kasih. Baik, makasih Teh Eci dan sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah kita sudah tuntaskan untuk pertemuan ataupun materi di malam hari ini. Mari kita closing, kita tutup dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan berharap Allah mengampuni bila mana ada kesalahan kekeliruan dalam forum kali ini. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon dimaafkan atas segala lemah dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.